Om Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Krisdiani Dwi Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Dari official YouTube channel saya akan mereview bab 7 tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Berikut penjelasannya untuk kalian. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Happy watching! Masuk di pembahasan pertama yaitu tentang perlindungan hukum HAKI. Pengaturan secara hukum tentang HAKI di Indonesia adalah terdapat dalam yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang perlindungan hukum HAKI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian HAKI. Apa sih HAKI itu? HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR, Intellectual Property Rights. Secara substantif, pengertian HAKI dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dihasilkan atau dilahirkan manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang pengertian HAKI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompokan HAKI. HAKI pada dasarnya lahir dari dua cabang kelompok, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua hak atas kekayaan industri, yang mencakup A. Paten, B. Merek, C. Desain produk industri, D. Penanggulangan praktek persaingan curang. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang pengelompokan HAKI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang objek HAKI. Yang pertama, hak milik industri mencakup objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Lalu, objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Lalu, objek merek adalah karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan lainnya. Dan objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Yang kedua, ada hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi itulah pembahasan singkat tentang objek HAKI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur pengajuan HAKI. Yang pertama ada prosedur pengajuan paten. Dasar hukum paten adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Apa sih paten itu? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur pengajuan paten. Apa sih pengertian dari invensi itu? Invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lalu apa sih investor itu? Investor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur pengajuan paten ada dua macam sistem pendaftaran paten, yaitu sistem first to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua, sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur pengajuan paten, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Yang pertama, penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan. Yang kedua, penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan pada manusia atau hewan tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut. Yang ketiga, penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang prosedur pengajuan paten.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur pengajuan hak yang kedua, yaitu prosedur pendaftaran merek. Dasar hukum merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apa sih merek itu? Menurut pasal 1, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur pendaftaran merek, lingkup merek pasal 2, yaitu yang pertama, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur pendaftaran merek, yaitu jangka waktu perlindungan merek. Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun atas permintaan pemilik merek. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang prosedur pendaftaran merek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur pengajuan hak yang ketiga, yaitu prosedur permintaan hak cipta. Peraturan yang berkaitan dengan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur permintaan hak cipta. Apa sih pencipta itu? Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Lalu, apa sih ciptaan itu? Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prosedur permintaan hak cipta, yaitu hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta ditolak. Apa saja? Yang pertama, ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Yang keempat, ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Selanjutnya, pembahasan terakhir masih di prosedur permintaan hak cipta tentang pelanggaran hak cipta, yaitu suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan terjadi apabila yang pertama terjadi pengeksploitasian atau pengumuman, penggandaan, dan pengedaran untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisnya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan. Yang kedua, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya. Yang ketiga, penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Jadi, itulah pembahasan singkat dan terakhir di video ini tentang prosedur permintaan hak cipta. Baik, itulah review singkat bab 7 tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.